sebagai karakter utama dan karakter pahlawan bersama dengan saudaranya yaitu Hamura Otsutsuki. Tapi Hagoromo kemudian memecah cakra monster ekor 10 ke 9 biju demi menghindari efek negatif dari monster tersebut dan menyebarkannya ke berbagai penjuru. Monster ekor 10 bisa kembali muncul jika seluruh biju berhasil dikumpulkan. Bertahun-tahun kemudian Hashirama Senju berhasil menangkap semua biju yang ada dan menyebarkannya ke berbagai desa untuk menjaga keseimbangan. Kurama yang ditangkap dari kekalahan Madara berakhir di wilayah Konoha. Kurama kemudian dihadapi oleh Minato dan disegel di dalam tubuhnya dan kemudian kepada sang istri Kushina. Dan ketika Kushina melahirkan Naruto, ada sebuah penyusupan yang membuat Kurama akhirnya bisa keluar dari segelnya dan akhirnya bisa membuat kekacauan besar di desa Konoha. Untuk menghentikannya, Minato kemudian menyegel cakra yang Kurama ke bayi Naruto yang baru lahir. Dan sebagian cakra yin dari Kurama kepada dirinya sendiri sebelum Minato kemudian tewas. Sempat mengalami kesulitan, akhirnya bertahun-tahun kemudian Naruto mampu mengendalikan dan menaklukkan cakra Kurama. Meskipun tanpa adanya bantuan dari cakra ibunya. Dalam Perang Besar Dunia Ninja keempat, semua biju berhasil ditangkap terkecuali Kurama dan monster ekor 8. Untuk menangkap dua biju tersebut, Koby akhirnya terpaksa memerintahkan seluruh biju yang dia tangkap untuk menyerang Naruto. Disinilah momen dimana Kurama akhirnya memberikan Naruto izin untuk menggunakan kekuatan penuh miliknya dan bahkan Naruto berubah secara penuh dalam mode cakra Kurama. Bersama-sama mereka bertarung menghadapi seluruh biju dan berhasil membebaskan para monster tersebut dari perintah Koby. Kemenangan tersebut membuat Naruto akhirnya mendapatkan kepercayaan dari para biju dan dia pun menerima bagian besar cakra dari masing-masing biju. Naruto kemudian mendapatkan kekuatan tambahan dari Hagoromo. Kekuatan tersebut membuat Naruto bisa melakukan jutsu Truth Seeking Ball dan juga kemampuan penyembuhan secara cepat. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut adalah orang yang menjadi wadah atau jinchuriki dari ekor 10 atau pengguna Tenseigan seperti Toneri Otsutsuki. Itu artinya, Naruto bisa saja memanipulasi dan menggunakan cakra dari seluruh biju yang ada di dalam dirinya. Dengan adanya porsi cakra dari seluruh biju di dalam tubuhnya, sebenarnya secara tidak langsung Naruto merupakan jinchuriki dari monster ekor 10. Yang membedakannya adalah Naruto tidak memiliki dojutsu seperti Rinnegan. Bahkan, seluruh biju bisa melakukan pertemuan di dalam tubuh Naruto. Saat Perang Besar Ninja keempat, Obito bisa membangkitkan monster ekor 10 meskipun hanya dengan 7 monster yang berhasil dia kumpulkan beserta potongan cakra dari monster ekor 8 dan 9. Hasilnya memang Obito berhasil membangkitkan monster ekor 10. Hanya saja, form yang berhasil dibangkitkan oleh Obito tidaklah sempurna. Meskipun begitu, tetap saja monster ekor 10 tersebut bisa sangat merepotkan. Berdasarkan penjelasan ini, Naruto bisa saja menjadi jinchuriki lainnya dari monster ekor 10 yang tidak sempurna. Dan pada momen Perang Besar Ninja keempat, kita sudah diperlihatkan seberapa dahsyatnya kekuatan monster tersebut. Dan tentu ini bisa menjadi senjata andalan untuk menghadapi Otsutsuki lainnya, seperti Ishiki Otsutsuki. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Mungkinkah pada akhirnya Naruto akan menjadi jinchuriki ekor 10 secara sempurna dan memiliki kemampuan yang setara dengan klan Otsutsuki? Selain cerita jutsu dan karakter-karakter yang menarik, elemen lainnya yang juga menarik dalam franchise Naruto adalah berbagai klan yang ada di setiap desa. Para klan tersebut memiliki budaya sendiri, sejarah, tradisi, dan keunikannya masing-masing. Beberapa klan yang populer dalam franchise Naruto diantaranya adalah Senju, Hyuga, dan tentunya klan Uchiha. Tapi kita juga ternyata mengenal klan Uzumaki, rumah atau klan asal dari sang protagonis utama dalam franchise ini, yakni Uzumaki Naruto. Sayangnya, sama seperti klan Uchiha, klan Uzumaki juga masuk dalam klan yang tragis karena sudah hancur. Dan berikut adalah
berbagai hal yang perlu kita ketahui tentang klan Uzumaki. Yang pertama adalah mengenai asal-usul klan Uzumaki. Klan Uzumaki berasal dari sebuah desa yang dikenal sebagai Usushiogakure. Desa tersebut terkenal sebagai wilayah yang penuh dengan pusaran air, dan pusaran air tersebut bahkan menjadi emblem atau lambang dari klan ini. Sama halnya seperti klan Senju, klan Uzumaki juga termasuk keturunan dari Ashura Otsutsuki. Anggota klan Uzumaki biasanya bisa dikenali dari rambutnya yang berwarna merah, yang menjadi ciri dari kemampuan dan cakra mereka. Karena klan Senju merupakan salah satu pendiri dari Konohagakure dan juga merupakan relasi jauh dari klan Uzumaki, kedua klan tersebut kemudian menjadi partner, yang membuat Usushiogakure dan Konohagakure merupakan sekutu. Bahkan, kedua klan ini saling menikahkan anggota keluarga mereka. Contoh nyata dari hal ini adalah Hashirama Senju dan Uzumaki Mito. Hubungan mereka terus berkembang, bahkan desain logo pusaran air yang biasanya ada di jaket Naruto kini menjadi lambang bagi desa Konoha. Sejauh ini, anggota klan Uzumaki yang sudah diperkenalkan dalam cerita selain Naruto dan Boruto adalah Mito, Kushina, Karin, Nagato, dan Ashina, yang merupakan mantan pemimpin klan Uzumaki. Yang berikutnya adalah mengenai kemampuan klan Uzumaki. Klan Uzumaki memiliki keunggulan dalam hal Fuinjutsu atau yang biasa dikenal sebagai Jutsu Segel. Bahkan mereka dianggap sebagai pionir dari banyak sekali segel jutsu yang biasa digunakan di Konoha berkat sosok Ashina Uzumaki. Ashina berhasil menyegel seekor monster Pilot Beast hanya dengan beberapa teknik saja. Fuinjutsu atau jutsu segel lainnya yang terkenal dari klan Uzumaki adalah Reaper Death Shield atau segel dewa kematian, yang mana ketika diaktifkan, penggunanya akan juga memanggil sosok dewa kematian Shinigami. Saat era Hashirama, sebuah kuil sengaja dibangun di wilayah desa Konoha sebagai bentuk kewaspadaan jika suatu saat mereka membutuhkan kekuatan yang besar, karena kuil tersebut menyimpan sebuah cakra Fuinjutsu yang misterius. Klan Uzumaki juga dikenal memiliki usia yang panjang. Mereka biasanya hidup lebih lama dibandingkan shinobi yang lain. Contohnya adalah Mito Uzumaki, di mana usianya mampu melampaui era Hashirama dan Tobirama, sampai pada era Sarutobi di mana Kushina menjadi Jinchuriki selanjutnya dari Kyuubi setelah Mito. Setelah Kyuubi berhasil dikeluarkan dari tubuh Mito pun, dia masih bisa hidup cukup lama meskipun dalam keadaan yang lemah. Di sisi lain, Kushina masih mampu bertarung dan menahan cakra Kyuubi dengan kekuatannya. Seorang shinobi biasa tentunya akan langsung tewas jika Kyuubi dikeluarkan dari tubuhnya. Naruto, meskipun tidak mewarisi sisi genetik klannya, tapi dia mewarisi kemampuan cakra dan kemampuan untuk bisa sembuh dengan lebih cepat. Level cakra Naruto sendiri saat ini tidak bisa diukur berdasarkan data yang ada di manga Boruto. Fakta yang ketiga adalah mengenai pembantaian klan Uzumaki. Karena kekuatan mereka yang sangat dahsyat dan kemampuan mereka untuk bisa menyegel apapun, seluruh desa sangat menghormati dan takut pada klan Uzumaki, kecuali Konoha. Desa-desa lain menganggap Usushiogakure yang menjadi wilayah asal klan Uzumaki dan klan itu sendiri sebagai ancaman besar. Sehingga diam-diam mereka membentuk aliansi dan mencoba untuk menghancurkan desa tersebut. Sayangnya, klan Uzumaki dan desanya harus hancur sebelum Konoha berhasil menolong mereka. Anggota klan Uzumaki yang selamat dalam peristiwa tersebut hanyalah mereka yang pada saat itu tidak sedang berada di desa Usushiogakure. Sebagian besar anggota klan Uzumaki yang ada di desa lainnya memang tidak pernah meminta desa lainnya untuk membayar kesalahan mereka. Hal itu karena mungkin mereka sudah memaafkan desa-desa tersebut. Tapi sebagian lainnya, seperti Yahiko, Nagato, dan Konan, ingin dunia tahu apa yang mereka rasakan. Salah satunya adalah dengan menyerang desa Megakure dan menjadikan desa tersebut sebagai markas mereka. Nah, bagaimana klan Uzumaki ini menurut teman-teman? Tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Demikian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.